Oke, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang memelihara sistem rem. Apa aja yang kita bahas? Mari cek video berikut ini, oke? Kali ini kita gunakan Honda Beat dengan rem depan cakram hidrolik. Alat yang kita butuhkan ada toolbox. Kita pilih sesuai kebutuhan kita saja. Tentunya juga ada manual book Beat BGM FI. Ada ukuran standarnya tentang rem hidrolik. Kita lihat dulu sebelum pengecekan. Pemeriksaan awal kita lihat kondisi cakramnya dengan visual. Terlihat masih bagus. Yang pertama, kita harus melepas baut pengunci selang rem dari frame atau forknya. Setelah itu kita lepas dengan tangan saja. Kemudian kita lepas baut kaliper dengan kunci Allen, ukurannya 4 ya, kunci Allen bintang. Kita lepas baut yang bagian bawah dengan bantuan stang. Ambil baut pengunci kaliper dan tahan kaliper dengan tangan supaya tidak terjatuh saat pengambilan bautnya. Ini adalah rem cakram hidrolis, selang rem berisi minyak hidrolis yang menekan piston kaliper. Piston kaliper akan mendorong sepatu rem sehingga kanvas akan menekan piringan cakram. Itulah cara kerja rem hidrolik. Kemudian di sini ada nipple baut untuk melakukan bleeding, pembuangan udara palsu jika rem hidrolik bermasalah. Lepaskan shaft penahan atau bushing pengunci kanvas. Ini ukurannya kunci 10. Kemudian tarik dengan tangan. Setelah itu kita ambil kanvas remnya. Kanvas rem bagian dalam ada tanda pistonnya sehingga tidak tertukar saat pemasangannya. Gunakan jangka sorong untuk mengukur ketebalan kanvas rem. Ketebalan kanvas rem menggunakan pengukur kedalaman. Ukur tebal kanvas jika dirasa sudah. Kemudian kita membaca hasilnya. Hasil pengukurannya adalah 2,8 mm untuk kanvas yang pertama. Untuk kanvas yang kedua, caranya juga sama. Cukup dengan menggunakan jangka sorong, pengukur kedalaman, untuk mengetahui tebal kanvas rem. Limit batas minimal adalah 2 mm. Kita baca hasilnya untuk yang kedua adalah 2,75 mm. Bersihkan kanvas dengan kertas gosok, dimulai dari sisi bagian luar, kemudian juga lanjut ke sisi bagian dalam supaya tidak berbunyi kanvas rem saat digunakan. Jika sudah, selanjutnya adalah mencuci kanvas rem dengan air sabun. Hal ini untuk mengurangi debu kotoran saat kita lakukan pembersihan kanvas rem. Cuci sampai bersih. Kemudian setelah itu, untuk pengeringannya gunakan udara bertekanan. Kita gunakan mikrometer untuk mengukur ketebalan piringan cakram. Sebelumnya kita set 0 dulu mikrometer yang akan kita gunakan supaya hasilnya lebih akurat. Ukur ketebalan piringan cakram pada sisi yang pertama dengan menggunakan mikrometer. Kemudian kita baca hasilnya.
Setelah itu, kita pindah sisi yang lain. Caranya sama dengan menggunakan mikrometer. Kemudian kita juga baca hasilnya. Hasilnya menunjukkan 3,96. Kita coba tempat yang lain. Batas minimal ketebalan piringan adalah 3,0 mm. Sebelum mengukur keolengan, kita pasang dulu dudukan yang telah kita buat untuk pemasangan dial indikator pada poros roda. Pasang dial indikator pada dudukan yang telah kita buat. Pastikan dengan posisi yang tegak lurus, kemudian kita on-kan magnetnya supaya tidak terjatuh. Setelah itu, kita set jarum supaya menyentuh bagian cakram. Bisa menyentuh sampai 1-2 mili bergerak jarumnya. Kemudian kita atur penunjukan angka di jarum di angka 0 supaya mudah pembacaannya. Kemudian putar roda depan secara perlahan, kita amati simpangan terjauhnya. Batas maksimal keolengan adalah 0,3 mm. Hasil pembacaan dial indikator terbaca adalah 0,13 mm. Pasang pad clip kanvas rem pada kaliper, tidak boleh terbalik. Kemudian setelah itu kita pasang kanvas rem bagian dalam terlebih dahulu yang ada tanda bekas pistonnya. Setelah itu kita baru pasang pengunci kanvasnya. Kemudian kita pasang kanvas rem bagian luar. Kita tekan pengunci bushingnya atau pengunci kanvasnya. Kemudian setelah itu kita pasang kaliper pada dudukannya atau pada fork sepeda depan. Kita pasang baut pengunci kaliper bagian atas dan juga bagian bawah. Pertama dengan tangan dahulu. Kencangkan menggunakan kunci Allen baut bagian atas dan juga baut bagian bawah. Setelah itu kita pasang kembali selang remnya pada fork. Jika sudah terpasang semuanya, kita kencangkan komponen yang telah kita pasang. Setelah itu kita cek kerja rem akhir, putar roda, kemudian kita rem apakah bisa berhenti. Rem bisa berhenti dengan baik. Untuk kali ini kita gunakan Revo, rem tromol belakang. Indikator keausan tidak boleh melewati tanda segitiga saat direm. Lepaskan baut pengikat poros roda. Sisi kanan menggunakan ukuran 19, sisi kiri menggunakan ukuran 14. Kemudian lepaskan drive chain adjuster atau penyetel rantai. Setelah itu lepaskan baut pengunci rem dengan frame. Tarik saja. Lepaskan adjusting nut atau penyetel gerak bebas pedal rem. Selanjutnya, lepaskan join piece. Lepaskan poros roda dengan menariknya menggunakan tangan saja.
Kemudian lepaskan rantai atau drive chain. Setelah itu, tromol baru bisa dilepas. Lepaskan brake pad atau sepatu rem dengan menarik dari sisi sebelah terlebih dahulu. Ukur tebal kanvas dengan jangka sorong. Limit batas minimal adalah 2 mili dari buku manual. Ukur tebal sisi lainnya, dan hasilnya masih di atas limit dari minimal. Maksimal limit diameter dalam adalah 111 mm. Kemudian kita gunakan jangka sorong untuk mengukur bagian diameter dalamnya menggunakan rahang dalam. Setelah itu kita baca hasilnya dan bandingkan dengan limit maksimal. Terbaca 109,94 mm. Bersihkan liner dengan kertas gosok. Kemudian siapkan brake cleaner untuk membersihkan sepatu dan kanvas rem. Jangan lupa memberikan grease atau fat pada brake cam. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Pasang sepatu rem pada brake cam dengan memasang dari salah satu sisi terlebih dahulu. Tidak boleh dipasang secara bersamaan. Kemudian tarik sisi yang lain. Setelah itu pasang rem pada tromol. Pasang roda belakang pada swing arm. Kemudian pasang drive chain ataupun rantainya. Pastikan masuk ke dalam gearnya. Pasang poros roda dan pastikan horizontal. Dibantu dengan palu karet juga tidak apa-apa. Jangan terlalu keras. Setelah itu pasang drive chain adjuster. Kemudian baut pengikat poros roda. Lalu kencangkan baut pengikat poros roda. Pasang kembali join piece. Setelah itu pasang adjusting nut atau penyetel gerak bebas pedal. Kemudian pasang lagi pengunci rem dengan frame supaya rem tidak bergerak saat digunakan. Ukur jarak bebas pedal rem. Jika dirasa masih terlalu lebar, putar adjusting nut untuk menyetelnya. Jarak bebas pedas rem yang diizinkan adalah 20-30 mm.